Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bertemu dengan Ibu Deni Rahmawardani ya, di materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10, yaitu tentang materi teks hikayat ya. Ibu bacakan dulu kompetensi dasarnya ya. Di sini sudah ada kompetensi dasarnya ya. 3.7 mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita hikayat, cerita rakyat, baik lisan maupun tulis. Kemudian 4.7 menceritakan kembali isi cerita rakyat, hikayat yang didengar dan dibaca ya. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, menelaah nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis. Yang kedua, menyimpulkan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, baik lisan maupun tulis. Yang ketiga, menyusun kembali cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca dengan bahasa yang baik dan komunikatif. Yang keempat, mempresentasikan isi cerita rakyat yang dibaca dengan bahasa yang baik dan komunikatif. Jadi nanti ketika kalian akan menyusun itu, kalian menggunakan bahasa kalian sendiri agar nanti lebih mudah dipahami bagi pembaca ataupun teman kalian yang akan menanggapi, seperti itu. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah berdiskusi, peserta didik dapat menelaah nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, baik lisan maupun tulis dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik dapat menyimpulkan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, baik lisan maupun tulis dengan tepat. Yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik dapat menyusun kembali cerita rakyat yang didengar dan dibaca dengan bahasa yang baik dan komunikatif. Yang keempat, setelah menggali informasi dalam diskusi, peserta didik dapat mempresentasikan isi cerita rakyat yang dibaca dengan bahasa yang baik dan komunikatif. Nah, pada kesempatan kali ini materi kita akan pelajari ya, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam teks hikayat. Ternyata banyak sekali ya nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat ya. Nanti nilai-nilai ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kalian pilih ya, nilai-nilai yang positif nanti akan kalian terapkan pada kehidupan kalian sehari-hari. Yang pertama ada nilai religius atau agama, yang kedua ada nilai sosial, yang ketiga nilai budaya, yang keempat nilai pendidikan atau edukasi, yang kelima nilai kepahlawanan, yang keenam nilai ekonomi, yang ketujuh nilai politik, yang kedelapan nilai moral, dan yang kesembilan nilai estetika atau keindahan ya. Di dalam teks hikayat ada beberapa nilai tadi, tapi tidak semua teks hikayat itu akan di dalamnya ada 8 ini. Minimal mungkin nanti ada nilai agama, nilai sosial, nilai moral, nilai pendidikan, seperti itu ya. Silahkan nanti kalian akan temukan di teks yang kalian baca. Kemudian ibu akan menerangkan satu persatu nilai tadi itu apa pengertiannya ya, penjabarannya seperti apa. Yang pertama, tadi ada nilai religius atau agama. Apa itu nilai religius? Nilai yang berkaitan dengan kepercayaan tokoh akan keberadaan Tuhan. Hikayat banyak mengajarkan nilai-nilai keagamaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan untuk mempertebal apa? Iman, ya benar. Contohnya apa? Pada suatu hari Raja Indra Bungsu dari Kerajaan Kobat Syahrilah menginginkan anak.
Lantas beliau mengutus orang-orang yang diperintah oleh patihnya untuk membaca doa kunut dan bersedekah. Tak lama kemudian istrinya Putri Siti Kendi hamil dan melahirkan putra kembar. Di sana ya ada contohnya ya, Ibu berikan tanda merah untuk membaca doa kunut dan bersedekah. Berarti kan kita itu kita meminta doa kepada Allah ya. Berarti kita ada penanaman nilai-nilai religius ya di sana. Ya. Kemudian nilai yang kedua ada nilai sosial. Ya. Kita menjadi makhluk hidup harus saling bersosial pada makhluk yang lain ya. Karena kita tidak bisa hidup secara individu. Jadi kita harus saling tolong-menolong. Nah, apa itu nilai sosial? Nilai sosial adalah nilai yang mencerminkan norma-norma berinteraksi terhadap sesama. Melalui hikayat, kita bisa banyak belajar mengenai nilai-nilai sosial yang dapat melatih kita menjadi manusia yang bersosial dengan sesama manusia dengan baik. Ya, contohnya, ya Ibu berikan contoh kalimat di sini agar kalian lebih mudah memahami apa itu nilai sosial ya. Akhirnya kedua kerajaan itu berkembang bersama, saling bahu-membahu untuk menciptakan kerukunan, kemakmuran, dan perdamaian. Di sana Ibu beri tanda merah kata saling bahu-membahu. Bahu-membahu itu tolong-menolong ya. Seperti Ibu jelaskan tadi, kita harus menjadi makhluk yang sosial, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong sesama makhluk hidup. Ya. Kemudian yang ketiga ada nilai budaya atau adat istiadat ya, atau kebiasaan di suatu wilayah tertentu, misalnya memuat nilai budaya tradisi zaman dulu pada masa kerajaan atau sejenisnya. Contoh ya, misalnya kalau dalam kerajaan itu ya, di hikayat itu kan banyak bercirikan tentang kerajaan. Nah, raja itu sudah terbiasa turun-temurun. Jadi ketika nanti si raja wafat akan digantikan oleh anaknya. Nah, di situ ada nilai budaya di sana ya, ada nilai adat istiadatnya turun-temurun. Yaitu contohnya tradisi pergantian kekuasaan raja dengan anaknya gitu. Kemudian yang keempat ada nilai pendidikan atau edukasi. Apa itu nilai pendidikan? Nilai pendidikan adalah nilai yang muncul dari upaya untuk mengantar manusia menuju kedewasaan, kematangan pikiran, dan kekuatan karakter. Ya, contohnya apa? Di sini udah Ibu berikan contoh kalimatnya ya. Ya, Ibu bacakan. Selama mereka bersama, raksasa mempunyai banyak memberikan pengalaman baiknya, memberikan ilmu-ilmu, memberikan buluh perindu, dan memberikan sebuah senjata untuk melawan buraksa atau raksasa jahat. Nah, di sana Ibu beri tanda merah pengalaman baiknya memberikan ilmu-ilmu. Jadi di sana raksasa perempuan itu memberikan ilmu, memberikan edukasi, memberikan pendidikan pada temannya tadi itu ya, bahwa kita itu harus melawan buraksa seperti itu. Jadi nilai pendidikan diterapkan di sana. Lanjut, untuk yang kelima nilai kepahlawanan atau patriotik ya. Apa itu? Nilai yang berkaitan dengan sikap berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara ya. Dalam hikayat ada juga seperti itu. Contohnya kalimatnya di sini ada seorang laksamana yang sanggup berlayar dari hari ke hari untuk mencari pulau yang terasing. Di sana diterangkan bahwa si raja mencari pulau terasing untuk para penduduknya ya. Jadi dia rela, si raja itu, si laksamana itu rela berkorban, berlayar dengan semangat. Itu mencerminkan nilai kepahlawanan yang bisa kalian contoh juga ya ketika kalian nanti jadi seorang pemimpin. Kemudian yang keenam, nilai ekonomi. Itu segala hal yang berhubungan dengan usaha membuat usaha manusia buat memenuhi kebutuhannya. Lalu yang ketujuh ada nilai politik. Apa itu politik? Nilai politik, nilai yang berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan tujuan tertentu untuk meraih kemenangan pada diri seseorang dan berkaitan dengan usaha untuk mengatur kelangsungan hidup gitu. Yang kedelapan ada nilai moral.
Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan baik buruknya suatu perbuatan yang berlaku dalam masyarakat. Ya, hampir sama ya dengan nilai sosial tadi, tapi ini beda, masih beda. Contohnya di sini ibu berikan contoh perhatian istri kepada suaminya ya. Ibu berikan contoh paragrafnya. Maka ia pun terseduh-seduhlah menangis, maka terlalu belas rasa hati istrinya melihat laku suaminya. Demikian itu maka ia pun menangis pula seraya mengambil daun kayu lalu dimamahnya. Maka disapukanlah seluruh tubuh suaminya. Kesetiaan istri kepada suaminya, di situ ya dijelaskan suaminya itu sedang sakit, lalu si istrinya itu menunjukkan rasa perhatian kepada suaminya, melayani istrinya, memberikan kesetiaan kepada suaminya. Seperti itu ya nilai moral yang bisa kalian contoh. Kemudian yang ke-9, ada nilai estetika atau keindahan. Berkaitan dengan keindahan dan seni di samping bersifat imajinatif dan fiktif, dalam bahasa sastra banyak mengandung konotatif dan makna kiasan. Gunanya apa untuk nilai estetika ini? Ya jelas untuk keindahan ya, supaya si pembaca tadi tidak merasa boring, tidak merasa bosan. Tapi kalau ada di sana ada kata-kata majas, ada kata kiasan, nah si pembaca akan lebih tertarik lagi untuk membaca hikayat tersebut. Ya, tadi kita sudah belajar tentang mencari nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat ya. Kemudian kita akan belajar bagaimana cara menyimpulkan isi yang terkandung dalam teks cerita hikayat. Caranya adalah yang pertama, di sini ada membaca teks cerita rakyat ya. Jadi kalian harus membaca secara utuh ya, membaca semuanya teks hikayat. Kalaupun kalian menyimak video, simaklah video tersebut sampai selesai. Kemudian kalian bisa melakukan nomor 2, menentukan kalimat utama teks cerita hikayat ya. Kalian tentukan kalimat utamanya apa. Nanti kemudian diiringi kalian membuat kalimat penjelas di sana. Dari kalimat utama itu kalian jabarkan kalimat-kalimat penjelasnya dalam satu paragraf itu ya. Ingat dalam satu paragraf hanya ada satu kalimat utama. Bisa nanti di awal atau di akhir. Kemudian yang ketiga, membuat simpulan teks cerita rakyat. Kalau kalian sudah menentukan kalimat utamanya, kalian tinggal membuat simpulannya apa, seperti itu. Baik ya. Jadi dalam teknik menyusun teks cerita rakyat ke dalam bahasa yang baik dan komunikatif itu ada beberapa tahapan ya. Jadi setelah kalian nanti itu sudah membuat kalimat utamanya apa, membuat simpulannya apa, kalian tugasnya adalah menyusun ya. Menyusun cerita hikayat tersebut dengan menggunakan bahasa kalian sendiri, bahasa yang mudah dipahami, agar nanti pembaca juga mudah memahami apa toh isi dari hikayat tersebut ya. Cara-caranya bagaimana teknik menyusunnya? Ada 4 ya. Yang pertama, membaca atau menyimak cerita rakyat hikayat dengan seksama. Kemudian yang kedua, mencatat setiap peristiwa dalam cerita rakyat sesuai urutan waktu terjadinya peristiwa. Yang ketiga, menyusun hikayat yang telah dibaca berdasarkan peristiwa-peristiwa yang telah dicatat. Nah, seperti itu. Nanti yang terakhir kalian akan mempresentasikan hasil cerita rakyat dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Ya, begitu ya anak-anak ya, tentang materi teks hikayat yang sudah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat ya untuk kalian ya, memudahkan kalian dalam memahami apa toh teks hikayat gitu. Sampai bertemu di pembelajaran yang akan datang. Harus tetap jaga kesehatan, jangan lupa tetap memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak ya. Sampai bertemu pada pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.